Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patah kata, tak kenal maka tak sayang. Giliran udah sayang, kok ngilang. Hai semua, perkenalkan, namaku Sherly Adinda Apriliani. Nah, teman-teman, aku punya pantun nih. Ibu-ibu jualan terasi, jualannya di Taman Mini. Mau tahu apa itu demokrasi? Simak selengkapnya di video ini. Apa arti dari demokrasi? Menurut Abraham Lincoln, arti dari demokrasi adalah government of the people, by people, and for people. Yang artinya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan, menurut etimologi, kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Macam-macam demokrasi digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlahnya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Yang kedua adalah atas dasar prinsip ideologi. Terdapat dua bentuk demokrasi, yakni demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan suatu atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berlaku di Indonesia yang bersumber dan tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia serta berasaskan musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keseimbangan kepentingan. Dan yang ketiga, atas dasar yang menjadi titik perhatiannya demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi formal atau negara-negara liberal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dan yang kedua, demokrasi material atau negara-negara komunis adalah demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan dan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Yang ketiga, demokrasi gabungan atau negara-negara non-blok adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Nah, contoh pemilihan pemimpin secara demokrasi itu ada banyak loh, antara lain pemilihan presiden secara langsung atau oleh MPR. Yang kedua, pemilihan gubernur oleh DPRD tingkat 1, kemudian diangkat oleh presiden melalui Mendagri. Yang ketiga, pemilihan ketua partai politik atau organisasi kemasyarakatan. Yang keempat, pemilihan kepala desa secara langsung. Dan yang kelima, pemilihan ketua OSIS secara langsung atau perwakilan. Nah, pada intinya, demokrasi bukan hanya hak untuk memilih saja, tetapi juga hak untuk hidup bermartabat. Sekian, terima kasih.
mengikat tali di pinggir pantai. Saya Sherly, say goodbye, ciao, dadah.